Dan ini adalah cerita episode sebelumnya. Semua pemain Squid Game dipulangkan dikarenakan adanya voting suara terbanyak di akhir permainan babak pertama, yang mana dimenangkan oleh tim yang memilih tombol silang atau berhenti untuk bermain. Mereka pun tidak bisa melanjutkan permainan dan juga pemain yang dipulangkan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan penentuan voting itu ada di tangan kakek si bernomor 001 yang ternyata memilih tombol silang. Dan para pemain yang memilih tombol lingkaran hanya bisa menahan kekecewaan dikarenakan kalah suara. Singkat cerita, mereka pun kembali ke kehidupannya masing-masing. Namun di sini berbagai macam masalah yang mereka hadapi di luaran sana tidak lebih baik dari yang mereka rasakan di saat bermain di dalam Squid Game itu sendiri. Lalu Gi-hun, Sang-woo, Sae-byok, Ali, dan si kakek yang bernomor 001 memutuskan untuk ikut kembali ke dalam permainan Squid Game saat mereka mendapatkan undangan untuk bermain kembali di sana. Namun kali ini ada seseorang yang membuntuti mobil yang membawa Gi-hun dan para pemain yang lainnya, yaitu Junho yang mencari keberadaan kakaknya yang hilang secara misterius. Oke, sebelum kita memulai, Mimin ingin mengingatkan kembali, tidak ada salahnya teman-teman mengklik dulu tombol subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari 1000 Movie. Dan dengan tidak berlama-lama lagi, Squid Game Season 1 episode ketiga kita mulai guys. Di awal film, terlihat Junho yang sedang membuntuti mobil yang membawa Gi-hun dan para pemain Squid Game lainnya menuju suatu tempat. Tampak Junho mengikuti mobil itu dengan sangat hati-hati. Ternyata mobil yang membawa para pemain berhenti pada sebuah pelabuhan. Terlihat mobil-mobil itu masuk ke dalam sebuah kapal besar. Lewat chat, Junho mengabari komandannya bahwa ia tidak bisa ke kantor hari ini. Lalu diam-diam Junho masuk ke dalam sebuah kolong mobil yang membawa para pemain Squid Game itu. Tidak berselang lama, kapal itu pun mulai bergerak. Junho yang sudah keluar dari kolong mobil dan sekarang berada di parkiran mobil yang ada di kapal tersebut. Lalu dengan mengendap-endap ia mencari tahu sambil menunggu hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu terdengar suara dari mikrofon kapal. Seorang memerintahkan pasukan untuk memeriksa pemain yang ada di dalam mobil. Dan sepertinya itu adalah protokol keamanan sebelum kapal mendarat. Saat pintu-pintu mobil mulai terbuka, lalu Junho dengan cepat masuk ke mobil yang membawa Gi-hun dan yang lainnya. Tidak lama setelah itu, pasukan merah pun mulai memeriksa para pemain dengan alat scan yang ada di tangan mereka masing-masing. Di dalam mobil, Junho berpura-pura pingsan. Terlihat Gi-hun dan yang lainnya mulai diperiksa satu persatu. Saat pasukan merah itu kebingungan, kenapa Junho tidak terdeteksi pada alat scan pemain. Saat itu juga, Junho pun melumpuhkan seorang pasukan itu. Junho yang sekarang telah memakai seragam pasukan, lalu membuang jasad pria itu keluar kapal. Agar penyamarnya tidak ketahuan, lalu ia memasukkan kartu identitasnya ke dalam kantung baju pria yang dibuangnya itu. Sesaat setelah Junho membuang jasad pria itu, lalu tiba-tiba ia ditegur pasukan yang kebetulan masih berada di sana. Di sini Junho beralasan bahwa ia mabuk laut. Lalu Junho pun diperintahkan untuk ke kabin kapal karena lampu akan segera dimatikan. Tidak berselang lama sampailah kapal itu pada sebuah pulau, dan mobil-mobil yang membawa para pemain pun keluar dari kapal itu menuju suatu tempat. Lalu para pemain yang masih dalam keadaan pingsan dikeluarkan dari mobil-mobil itu menuju suatu ruangan besar. Di sana mereka dilepas pakaian dan digantikan dengan seragam pemain lengkap dengan nomor urut pendaftaran mereka masing-masing. Sae-byok yang selama ini yang hanya pura-pura pingsan terlihat memindahkan pisaunya ke salah satu kantong pasukan di saat akan membuka pakaiannya. Setelah seragam pemainnya telah terpakai, ia kembali mengambil pisau itu dari saku pasukan itu. Tidak berselang lama, dalam ruang pemain telah ramai kembali. Terlihat banyak pemain lama yang kembali ingin mengadu nasibnya di dalam permainan ini. Tidak terkecuali kakek 001, Sang-woo, dan Ali. Dan terlihat juga seorang wanita yang diketahui bernama Minyeo, yang di Squid Game pertama bersikeras ingin pulang. Tapi nyatanya sekarang malah ia kembali lagi ke sini. Terlihat juga para pemain tetap memakai nomor urut yang sama. Lalu Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan si kakek 001 sepakat untuk membuat aliansi agar bisa saling membantu di dalam permainan selanjutnya. Di sisi lain, Deok-su mengajak Sae-byok untuk bergabung ke dalam kelompoknya karena Deok-su tahu bahwa Sae-byok ini mempunyai kemampuan khusus. Akan tetapi di sini Sae-byok menolaknya mentah-mentah karena dia tahu Deok-su ini adalah orang yang licik dan tidak bisa dipercaya.
Terlihat juga di layar monitor, dari total 201 pemain yang kemarin dipulangkan, dan yang kembali hanya 187 orang. Lalu frontman memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi para pemain yang tidak kembali, dan terus melaporkan kepadanya. Kembali ke Deoksu yang masih kekeh mengajak Sae-byeok ke dalam kelompoknya. Tiba-tiba datang Minyeon yang menengahi mereka dan berkata ingin bergabung ke kelompoknya Deoksu. Tapi malah Deoksu menyuruh Minyeon untuk bercocok tanam dulu dengannya, baru ia pertimbangkan. Di dalam ruangan, para pemain sedang dibagikan makanan yang berbentuk bekal. Lalu Gi-hun dan timnya terlibat obrolan santai tentang permainan apa yang nantinya mereka mainkan. Kembali ke Junho dan para pasukan merah yang telah selesai bertugas hari ini. Mereka disuruh kembali ke kamar mereka masing-masing untuk makan malam dan beristirahat. Di kamarnya, Junho tetap berhati-hati karena ada kamera pengawas di setiap kamar. Dan mereka tetap diawasi 24 jam oleh tim pengawas di ruang operator. Di malam harinya, Minyeon berteriak ingin dibukakan pintu ruang pemain karena sudah kebelet pipis. Lalu dengan cueknya, setelah diizinkan keluar oleh penjaga, Sae-byeok langsung datang dan keluar dengan santainya. Sampainya di kamar mandi ketika Minyeon asik merokok, tiba-tiba Sae-byeok masuk ke dalamnya. Lalu Sae-byeok masuk ke dalam saluran udara yang ada di atas kepala mereka dengan pisau yang sipan. Di sini Minyeon juga membantu dengan memberikan pundaknya untuk pijakan kaki Sae-byeok, dengan harapan akan mendapatkan informasi jika nanti Sae-byeok mengetahui info permainan yang akan mereka mainkan esok hari. Sae-byeok pun menelusuri lorong ventilasi udara itu, sampai kepada ia mencium bau sesuatu yang rada menyengat. Di bawah, Minyeon pura-pura meraung sakit perut untuk mengelabui pasukan merah yang berjaga di depan pintu. Lalu sampailah Sae-byeok pada suatu tempat yang sepertinya itu adalah dapur. Terlihat dari lubang ventilasi, beberapa pasukan sedang membuat sesuatu yang sepertinya itu adalah adonan kue. Di depan pintu WC, pasukan yang berjaga itu memperingatkan Sae-byeok dan Minyeon untuk segera keluar dan kembali ke ruang pemain. Jika tidak, ia akan masuk ke dalam WC tersebut. Bertepatan dengan penjaga yang masuk ke dalam, ternyata Sae-byeok sudah berada di dalam WC-nya dan mereka pun kembali ke ruang pemain. Kembali ke Junho saat lampu kamarnya dimatikan. Di dalam selimut, Junho menuliskan laporan tentang apa yang ia lihat hari ini di penyimpanan HP-nya, yang mungkin nanti jika ia bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini, dia bisa langsung mengirimkan pesan tersebut. Lalu Junho mendengar ada suara batuk seseorang di kamar sebelah. Di ruang pemain, Sang-woo yang belum tidur mendengar suara Minyeon memaksa Sae-byeok untuk memberitahu tentang apa yang ia lihat barusan. Bahkan di pagi harinya, kembali Minyeon menanyakan hal tersebut. Lalu, Sae-byeok hanya berkata bahwa ia hanya melihat beberapa orang pasukan sedang mengaduk sesuatu di dalam dapur. Dan ia juga mencium bau gula dari dalam adonan itu. Tampak juga Junho yang sedang bersiap-siap kembali ke pasukannya untuk bertugas hari ini. Bertepatan dengan di ruang pemain, para peserta sedang mengantri mengambil sarapan pagi mereka masing-masing. Dan ternyata hanya sebuah roti dan sebotol susu. Di sini, Gi-hun yang tidak minum susu putih bertanya, apa susu itu bisa diganti dengan minuman yang lain? Akan tetapi, pasukan itu hanya diam saja. Kakek 001 yang melihat kelakuan Gi-hun hanya tertawa karena teringat sesuatu. Lalu Sang-woo yang tidak terbiasa makan roti di pagi hari, lalu memberikan rotinya kepada Ali. Dan Gi-hun yang tidak suka susu putih, ia juga memberikan susunya kepada pemain yang berasal dari Pakistan itu. Sesaat sebelum permainan segera dimulai, terlihat pemain yang berkacamata bernomor 111 mengambil secari kertas di dalam rotinya. Dan ternyata itu adalah bocoran info permainan yang akan mereka mainkan hari ini. Sepertinya ada orang dalamnya sengaja memberitahu pemain tersebut. Terlihat para pasukan sedang mempersiapkan permainan yang kedua. Para pemain pun digiring ke sebuah tempat. Lalu Sang-woo yang mendengar pembicaraan Sae-byeok dengan Minyeon malam tadi lalu mendekatinya. Dan ia berkata akan menebak permainan apa yang akan dimainkan hari ini jika Sae-byeok mau memberitahukan apa yang ia lihat malam tadi kepada Sang-woo. Lalu sampailah para pemain pada sebuah ruangan yang besar. Sebelum permainan kedua dimulai, para pemain disuruh untuk memilih dan berbaris ke salah satu pintu yang menggambarkan lingkaran, segitiga, bintang, dan payung yang ada di depan mereka.
Lalu Sang Woo yang diberitahu oleh Sabyok bahwa ia hanya melihat pasukan sedang melelehkan gula malam tadi. Kemudian Sang Woo mengingat masa kecilnya yang suka membeli gula-gula yang berbentuk berbagai macam rupa oleh pedagang kaki lima. Namun, Sang Woo tetap tidak bisa menebak permainan apa yang akan dimainkan hari ini dengan gula-gula itu. Lalu Sang Woo memberitahu kelompoknya jangan memilih simbol yang sama, karena jika pilihan mereka salah, maka mereka semua akan dirugikan secara bersama-sama. Kemudian dari pintu-pintu itu keluar pasukan yang membawa sesuatu dalam sebuah wadah kecil. Lalu satu persatu para pemain disuruh mengambil benda yang ada di depan mereka. Terlihat Sabyok mengikuti pilihan dari Sang Woo yang memilih simbol segitiga. Di dalam wadah itu adalah gulali yang telah berpola seperti simbol-simbol yang ada di pintu, dan sebuah jarum sebagai alat pemotongnya. Di sini, para pemain harus memotong dan membentuk gulali itu sesuai dengan simbol yang mereka pilih secara sempurna, dalam waktu 10 menit saja. Nah, apesnya, Gi-hun memilih simbol payung. Dan permainan pun dimulai. Ternyata benar pilihan Sang Woo. Pola yang mudah dipotong adalah pola segitiga, dan pola yang tersulit dibentuk adalah pola yang berbentuk payung. Permainan kedua ini membutuhkan keuletan dan kesabaran, yang mana jika ceroboh dan tidak hati-hati, pola dalam cetakan bisa patah, dan pemain yang potongannya tidak sempurna atau rusak akan dieliminasi, alias mati guys. Di sini, Minion dengan cerdik membakar jarum dengan korek simpanannya agar jarum itu panas dan memudahkan dalam membentuk pola di gulali. Tidak berselang lama sudah banyak yang tereliminasi. Terlihat satu persatu peserta ditembak mati, dikarenakan ceroboh dan kurang hati-hati. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, membuat para pemain semakin panik dan tidak fokus. Pemain dengan nomor 111 ini sudah terlebih dahulu menyelesaikan permainannya dari yang lain. Dikarenakan di awal permainan sudah terlebih dahulu mengetahui info permainan hari ini dari orang dalam. Ternyata Junho juga ada di sana sedang memperhatikan permainan itu. Lalu ia ditegur pasukan merah yang berlogo petak, yang mana itu adalah pengawas pasukan, dan menanyai Junho kenapa ia ada di ruang permainan. Padahal tugas pasukan berlogo lingkaran adalah mengangkat mayat pemain yang gugur setelah permainan selesai. Karena curiga kepada Junho, lalu pengawas pasukan yang berlogo petak itu menyuruh Junho jangan kemana-mana, karena dia akan menginterogasi Junho setelah permainan ini selesai. Di sisi lain, pemain yang telah dinyatakan lolos digiring kembali ke ruang pemain. Namun, di tengah perjalanan, pemain dengan nomor 111 ini berbelok arah ke jalan yang berbeda, karena salah satu pasukan memberi kode kepadanya. Kembali ke Gi-hun yang masih berjuang dengan payungnya. Terlihat waktu yang tersisa hanya tinggal 3 menit saja. Tak terasa keringat pun menetes ke gulali itu. Gi-hun yang melihat ini lalu mendapatkan sebuah ide. Gi-hun mencoba menjilati gulalinya, dan tampak gulali itu mencair saat terkena air liur dari Gi-hun. Lalu Gi-hun pun terus menjilati gulalinya dengan intensitas yang lebih cepat, dan terlihat gulali itu lama-lama menipis. Melihat hal ini, para pemain yang lain pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Gi-hun. Alhasil, aksi jilat-menjilat pun akhirnya menjadi tontonan yang sangat unik di permainan game kali ini. Asli lucu banget guys. Dan pada akhirnya, gulali dengan bentuk payung pun berhasil Gi-hun buat dengan sempurna. Di saat waktu yang hampir habis, terlihat pemain dengan nomor 19 menutupi gulalinya dengan kedua tangannya. Ternyata, gulali dengan bentuk payungnya itu patah di bagian tangkainya. Saat pasukan pengawas mau mengeksekusi, tiba-tiba ia memberontak kepada pasukan itu, lalu menyandera seorang pasukan yang ada di sana. Di saat telah terkepung, ia menyuruh pria itu membuka topengnya. Dan ternyata, wajah di balik topeng itu seorang laki-laki yang sangat muda. Karena putus asa karena telah kalah dalam permainan itu, lalu pemain itu memilih untuk menembak kepalanya sendiri. Frontman yang melihat kericuan itu dari ruang monitor, turun tangan langsung menuju ke ruang permainan. Sesampainya ia di sana, dengan spontan ia menembak pasukan yang telah melepas topengnya itu, lalu mengingatkan pada pasukan yang lain, jika ada yang berani membuka topeng dan orang lain mengetahui identitas kalian, kalian akan mati. Setelah itu, Frontman pun pergi dari sana.
Tidak berselang lama, Junho melihat pria yang ditembak frontman itu ternyata si pengawas pasukan yang beberapa waktu yang lalu menegurnya dan menaruh curiga kepada Junho. Bersamaan dengan Squid Game Season 1 episode 3 pun berakhir guys.